Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki kompor gas yang sudah rusak atau sudah tidak menyala lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe atau diberi tanda jempol agar supaya tentunya jika ini berguna bagi teman-teman, ini adalah salah satu ucapan terima kasih dari teman-teman. Begitu juga saya akan mencari jalan untuk berterima kasih kepada teman-teman. Baiklah, kita mulai. Baik teman-teman, kita sudah menyiapkan kompor, dan kompor ini diambil dari tetangga di sebelah, dan katanya kompor ini sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Namun kita akan mencobanya apa benar kompor ini sudah rusak, sudah dalam keadaan tidak menyala. Dan kita cek, kita lihat, kita cek, dan ternyata benar kompor ini sudah tidak mau menyala atau mungkin memang dalam keadaan rusak. Mari kita coba untuk memperbaiki. Kita lihat lagi yang di sebelahnya. Dan tentunya kita memakai kompor 2 tungku. Sekali lagi yang kita dapatkan dari tetangga di sebelah yang memang sudah rusak, kita sudah mencek. Namun kita copot terlebih dahulu gasnya, regulator dari tabung gas sebelum kita mengerjakan ini ya. Dan kita lihat, pertama kita akan mencabut atau mencopot tombolnya. Dan pada video waktu yang lalu saya sudah menerangkan atau mengatakan apa fungsi dari tombol ini, dan tentunya kita sudah tahu bersama, kita tidak akan membahas lagi apa fungsi tombol ini. Dan coba kita perhatikan, ternyata memang kompor ini sudah agak lama, sudah karatan. Dan kalau kita melihat casingnya dalam keadaan bersih, itu saya sudah bersihkan tadi. Dan karena kita akan mencoba membuat ini, kita copot terlebih dahulu kedua tombol ini, dan kita coba untuk membersihkan terlebih dahulu bagian yang tombolnya ini. Dan kita akan memeriksa apakah atau berapa bautnya di kompor yang ada ini. Dan kita melihat, kita bersihkan dulu terlebih dahulu agar supaya kita dapat melihat mana yang kita akan buka atau baut mana yang kita akan cabut dan buka. Dan tentunya baut-baut ini terpasang saling mengaitkan antara mesinnya dan casing daripada kompor gas ini. Dan kalau kita lihat kompor gas ini, casingnya terbuat dari bahan stainless steel yang anti karat, sehingga setelah dibersihkan tampaknya terlihat seperti baru, masih mengkilat. Namun ketika saya ambil tadi, kompor ini sangatlah kotor seperti yang kita lihat ini. Tombolnya ini karena ada terpasang tombolnya, jadi saya tidak sempat bersihkan. Saya hanya membersihkan di bagian luarnya aja, bagian casingnya saja saya bersihkan. Dan kita lihat di samping daripada kompor gas ini, kita lihat ada beberapa baut yang terpasang ini. Dan tentunya kita perhatikan baik-baik agar supaya sebelum kita membuka casing ini, kita perhatikan dan kita menghitung berapa banyak bautnya ini, agar supaya sebentar ketika kita akan kembali memasang casingnya ini, kita tidak akan
kelabakan karena kita sudah tahu berapa bautnya yang kita akan copot nanti sebentar. Nampaknya di muka di sebelah luarnya, ada juga di bagian depan. Dan kita coba membuka bautnya ini dengan menggunakan obeng bunga. Kita perhatikan, kalau teman-teman belum tahu cara memakai obeng, kita membuka baut ini dengan cara diputar sebelah kiri. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita taruh obengnya dan putar sebelah kiri. Itu untuk membuka bautnya. Sedangkan kalau memasang bautnya tentunya kita putar dengan arah berlawanan atau putar kanan. Dan coba kita perhatikan, kalau ada teman-teman yang belum tahu cara membuka obeng atau cara membuka baut, mari kita perhatikan ini agar supaya dalam kita memperbaiki kompor gas kita yang ada di rumah, kita sudah mengetahui bagaimana cara membuka bautnya. Sekali lagi perlu diperhatikan untuk memperhatikan bentuk dan jumlah baut yang ada, agar supaya sebentar kita akan kembali memasang tidak akan salah dan kita memasang sebagaimana mestinya sebelum kita buka. Dan kita lihat, perhatikan baik-baik teman-teman, setelah kita membuka bagian samping, kiri, kanan, dan bagian depan dan bagian dalam, kita coba membuka di bagian katup atau di bagian tombol ini. Di sini ada, kalau kita perhatikan ada 2 baut. Tentunya kita buka keduanya, karena kalau kita perhatikan komponennya ini adalah saling mengaitkan antara casingnya ini, casing daripada kompor ini dengan mesin daripada kompor ini. Mari kita perhatikan sekali lagi teman-teman, perlu untuk memperhatikan kedudukan kompor ini sebagaimana seperti semula kita tentunya akan memasangnya juga seperti sedia kala. Dan jika kita melihat kalau ada karatan sepertinya agak keras untuk dibuka atau diputar bautnya, kita ketuk-ketuk sedikit untuk menjatuhkan karatnya, untuk membersihkan karatnya. Kita hanya ketuk-ketuk sedikit dan kita putar bautnya, kita pasti akan berhasil. Nah, sekarang kita sudah mencopot baut-bautnya dan tombolnya kita sudah copot. Kita coba membuka casingnya, karena komponen yang kita akan perbaiki tentunya ada di dalamnya, yang saya sebutkan tadi, mesin daripada kompor gas ini. Kita perhatikan agaknya masih ada yang mengganjal ini di bagian bawah. Coba kita lihat apakah di bawah juga ada terdapat baut. Ya, benar. Di bagian bawah masih ada terdiri dari 3 sampai 4 baut, dan kita perhatikan ini bautnya. Kita perhatikan kompor ini memang sudah kayaknya sudah agak lama dipakai, sehingga menurut tetangga sebelah kompor ini sudah rusak. Namun pada kali ini kita akan coba memperbaikinya. Sekali lagi kita perhatikan baik-baik posisi atau kedudukan kompor ini pada semula sebelum kita membongkarnya, agar supaya sebentar kita tidak akan kelabakan dalam memasang kembali casingnya ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau ada baut yang karatan, kita hanya ketuk-ketuk sebentar, kita akan membukanya, dia pasti akan terbuka.
Nah, sekarang kita skip dulu dan kita melihat ini adalah bagian komponen daripada kompor gas ini. Ini yang saya sudah katakan mesinnya, mesin daripada kompor ini. Karena kompor ini tidak akan berfungsi jika tidak ada mesinnya ini. Dan saya sudah mencopot, ini namanya spuyer atau pentil daripada kompor gas ini, dan tentunya kita sudah tahu apa fungsi dari pentil atau spuyer ini. Seperti di ban mobil atau ban motor, di situ ada pentil. Ini fungsinya sama, menahan dan mengeluarkan gas yang ada. Kalau di ban fungsinya menahan dan mengeluarkan angin di ban tersebut, di ban mobil, dan kali ini menahan dan mengeluarkan gas yang ada di kompor. Dan tentunya kita lihat, kita akan membersihkan terlebih dahulu spuyer atau pentil tersebut dengan kita mengambil jarum pentul ya, jarum pentul yang halus itu, atau kita memakai jarum jahit, jahit tangan yang halus, dan kita bersihkan, kita korek di bagian dalam, korek ya, jangan takut dikorek-korek bagian dalam, karena mungkin di bagian dalam itu sudah karatan. Dan kalau kita perbesar atau melihat bagian dalam itu tadi memang sudah penuh karatan dan sudah banyak debu yang menempel atau menyumbat pentil tersebut, sehingga barangkali inilah yang menyebabkan sehingga kompor gas ini tidak dapat dinyalakan. Mari kita perhatikan di bagian pentil ini ada lubang. Tentunya kita perhatikan cara memasangnya. Sebentar saya akan, nah inilah dia cara memasangnya, dan sebentar saya akan menunjukkan bagaimana cara membongkar atau mencopot pentil ini, sekaligus bagaimana cara memasangnya kembali. Dan teman-teman, kita lihat di sini bagian dalam ini kita harus bersihkan, dan kita lihat kalau ada debu atau ada yang menyumbat, tentu kita bersihkan sebelum kita kembali memasang pentil tersebut. Kita perhatikan baik-baik bagaimana cara memasang kembali. Nah, inilah dia. Kita hanya menekannya sedikit, dipasang kemudian ditekan sedikit, karena pentil ini tidak memiliki drat, sehingga kita hanya mendorongnya sedikit. Dan mari kita lihat, ini adalah tabung dari jalannya gas ini. Jadi gas akan terbuka dan keluar dari pentil tersebut dan akan melewati tabung ini, dan tabung ini terhubung sekaligus dengan pematik. Dan kita lihat lagi bagaimana cara memasang pentil tersebut agar supaya kita tidak salah memasangnya. Dan ini tentunya mesin yang ada di sebelah kanan ya. Kita pasang kembali seperti semula, dan tentunya dengan memperhatikan kedudukan dari pentil tersebut, kita menyesuaikan. Ingat ya teman-teman, sebelum kita membuka atau membongkar mesinnya ini, kita harus perhatikan satu persatu, perhatikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan, agar supaya sebentar kita akan kembali memasangnya dengan kedudukan seperti semula. Baiklah, kita sudah coba memasang
tabung jalannya gas ini yang terhubung dengan pematik. Kita lihat sudah terpasang, pentilnya sudah terpasang, dan kita akan coba memasang atau menaruh bautnya. Dan tentunya kita tahu bersama baut ini berfungsi untuk menjaga agar supaya pentil ini tidak akan copot atau tidak akan terlepas dari pematik ini. Kita perhatikan baik-baik sebagaimana mestinya kita menggunakan obeng bunga. Dan tentunya kita bersama teman-teman untuk memperbaiki kompor gas ini kita hanya memerlukan obeng untuk membuka. Sekali lagi kita perhatikan, ini adalah cerobong daripada kompor gas ini. Di sini jalan keluarnya gas dan api. Kita lihat, kita perhatikan baik-baik posisinya. Dan sebelum kita membongkar casingnya tadi, tentu kita sudah melihat posisinya terlebih dahulu. Kita lihat posisinya ini, kita pasang kembali tombolnya dan kita cek apakah ini akan berhasil. Coba kita lihat. Namun sebelumnya tentu kita akan pasang, harus terhubung dengan tabung gas. Kita pasang regulatornya. Kita lihat, kita memasang tabung gas dan regulatornya. Pada video waktu yang lalu saya sudah menerangkan bagaimana cara untuk menghidupkan kompor yang ada atau memasang regulator. Dan kita lihat, kita sudah berhasil pada mesin yang di sebelah kiri. Kita sudah berhasil menyalakan kompor ini. Dan tentunya kita sudah pastikan bahwa yang bermasalah di sini adalah pentilnya tadi itu. Dan kita sudah melihat dan kita sudah bersihkan tadi, ternyata sudah menyala. Dan ini sudah terbukti, kita lihat, sudah melihat. Dan kita coba pada mesin yang di sebelah kirinya ini, apakah dia bisa mengikuti mesin yang di sebelahnya, apakah dia bisa menyala. Kita pasang tombolnya terlebih dahulu dan kita coba apakah dia bisa nyala seperti yang ada di sebelah. Ternyata dia tidak bisa menyala. Coba kita perhatikan dan kita lihat lagi. Di sebelah ini kita tadi sudah mencobanya dan kita nyalakan, dia menyala. Dan perlu diperhatikan kedudukan corong ini atau cerobong ini harus tepat, jangan sedikit miring atau tidak tepat, karena itu menyebabkan dia tidak akan menyala. Kita coba perbaiki lagi dan kita tes. Tadi sudah menyala, dan kalau tidak menyala seperti tadi, kalau dia macet, kita perhatikan cerobongnya ini diluruskan ya. Kita kembali coba. Kita lihat, ini adalah pematiknya. Dan jika kita sudah berulang-ulang kali mencoba dan tidak berhasil, kita coba rapatkan pematiknya ini. Kita bersihkan terlebih dahulu dan kita coba rapatkan dengan cara tentunya diketuk sedikit. Kita perhatikan jaraknya sebelum kita membongkarnya, agar supaya sebentar jika kita akan merapatkan, kita dapat mengukur sebagaimana jaraknya itu. Kembali kita mencoba, namun mungkin kedudukannya ini belum tepat. Sekali lagi kita mencoba. Kita harus pastikan
kedudukannya tepat, dan ini kita lihat sudah berhasil. Kita sudah berhasil menyalakan kompor ini yang kedua kali, dan kita coba di sebelahnya itu tentu belum, karena kita belum memperbaiki. Dan sekarang kita akan coba memperbaiki mesin daripada kompor gas yang ada di sebelahnya ini, atau di sebelah kiri saya ini. Kita akan buka. Inilah cara untuk membuka pentil. Pertama-tama kita buka skrupnya atau bautnya, kemudian kita tarik dan kita copot bagian tabungnya ini, tabung dan pematik ini kita copot. Dan ini adalah pentil, kedudukan pentil berada di sini tepatnya. Kita perhatikan baik-baik, tepatnya di situ, dan kita copot. Karena dia tidak memiliki drat, kita hanya mencopot dengan cara menariknya keluar. Dan sekali lagi kita perhatikan, kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara meniup atau mengambil lap, serbet, dan kita gosok-gosokkan, kita bersihkan terlebih dahulu. Dan seperti tadi kita ambil paku pentul atau jarum pentul, kita bersihkan karena di bagian lubang yang ada ini sangat kecil, hanya bisa dibersihkan dengan jarum pentul ini. Kita korek-korek, jangan takut, kita korek, kita keluarkan debu atau minyak yang termasuk di dalamnya, dan kembali kita bersihkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kita harus pastikan apakah ini sudah bersih, sudah tidak ada yang mengganjal, agar supaya sebentar ketika dipasang jalannya gas itu akan menjadi lancar. Sekali lagi kita perhatikan, dan ini kita akan coba memasang. Dan ini adalah tabung dan pematiknya itu, tempat pematik. Di sini adalah tempat keluarnya gas dari pentil menuju tabung ini, dan langsung ke pematik apinya itu. Dan tentunya kita akan membersihkan tabungnya ini juga dengan paku. Kita mengambil paku 7 cm atau 7 mili. Kita lihat cara membersihkan. Kita membersihkan juga pematiknya ini, kita harus bersihkan. Jika sudah agak karatan, kita bersihkan, kita jatuhkan karat-karatnya itu agar supaya pematiknya juga lancar. Jika sudah agak renggang atau agak jauh, kita dekatkan sedikit dengan cara mengetuk sedikit. Kita perhatikan lagi, ini lubang daripada pentil itu harus sejajar dengan lubang yang ada di tabung pematik ini. Sekali lagi kita perhatikan lubang pentil ini, kita perhatikan baik-baik, itu harus menghadap lubang yang ada di pematik itu. Baiklah, kita coba akan memasang. Perhatikan baik-baik cara memasang ini, karena ini tidak memiliki drat. Kita tinggal pasang saja dan tekan-tekan sedikit, dia akan masuk dengan sendirinya. Kalau agak susah, kita pisahkan dulu, kita masukkan dahulu pentilnya terlebih dahulu. Dan kalau kita sudah pastikan dia sudah masuk, baru kita coba sejajarkan dengan lubang yang ada di pentil, harus sejajar dengan lubang yang ada di tabung pematik ini. Sekali lagi perhatikan baik-baik, lubang yang ada di pentil ini harus sejajar dengan
lubang yang ada di tabung pematik ini. Kita lihat cara pemasangannya. Sekali lagi, sebelum kita membongkar atau membuka, kita harus perhatikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan dari komponen yang ada ini. Sekarang kita akan memasang bautnya untuk mengunci agar supaya tabung pematik ini dan pentil ini tidak akan copot saat kita menjalankan kompor gas ini. Baiklah, kita pasang bautnya. Perlu sekali diperhatikan sebelum membongkar, kita perhatikan kedudukannya terlebih dahulu agar supaya kita tidak akan bingung nanti saat kembali akan memasang. Perhatikan baik-baik bagaimana cara memasang tabung ini atau cerobong api ini. Kita perhatikan baik-baik. Seperti biasa, sebelum membongkar kita sudah perhatikan baik-baik agar supaya setelah memasang kembali kita tidak akan kebingungan. Tentunya kita sudah memperhatikan tempatnya dan kita coba tes. Nah, ternyata yang mengakibatkan kompor ini tidak nyala adalah spuyer atau pentilnya tadi. Dan kedua-dua mesin ini, karena kita memakai kompor 2 tungku, kedua mesinnya ini ternyata yang bermasalah hanyalah pentilnya yang bermasalah atau pentilnya yang belum dibersihkan. Dan ternyata kompor ini belum rusak. Ini kompor ini hanya perlu untuk dibersihkan. Dan kita lihat kita sudah berhasil untuk menghidupkan kembali atau menyalakan kembali kompor ini. Kita lihat, dan tadi kita sudah melihat di mesin yang sebelahnya tadi juga sudah berhasil kita nyalakan. Dan setelah kita pasang seperti ini, ingat teman-teman, jika nyala kompor ini agak berwarna merah, kita bersihkan kedua tabung ini. Kita bersihkan yang namanya cerobong api tadi. Dan tentunya sekarang kita akan memasang kembali casingnya seperti semula. Seperti yang sudah saya katakan tadi, harus perhatikan kedudukannya seperti semula. Kita copot terlebih dahulu tombolnya ini untuk memasang kembali casingnya. Kita perhatikan kembali bagaimana cara memasangnya. Sekali lagi saya sudah katakan tadi, jika nyala kompor ini tidak seperti tadi, kalau tadi kita melihat warnanya kebiru-biruan, dan jika terdapat kompor ini nyalanya agak merah, kemerah-merahan, kita hanya membersihkan cerobongnya ini. Kita copot dan kita bersihkan. Dan ini kalau saya perhatikan, ini saya sudah bersihkan tadi terlebih dahulu untuk memastikan agar supaya nyalanya tidak berwarna merah. Sekali lagi kita hanya membersihkan ini dengan cara memakai sikat bekas, sikat gigi bekas, dan kita membersihkan, kita menjatuhkan arang-arang dan sisa-sisa karat-karat yang ada. Dan kita perhatikan kedudukan daripada cerobong ini. Kita harus pastikan di mana kedudukannya, di mana tempat keluar gasnya ini kita perhatikan. Jangan sampai kita salah memasangnya, karena kalau kita salah memasang ini, kompor ini tidak akan nyala. Baiklah, kita coba memasang casing tersebut. Sekali lagi, yang pertama harus diperhatikan sebelum membongkar, perhatikan baik-baik kedudukannya ini, agar supaya kita kembali memasang tidak akan bingung. Kita sudah terhubung dengan tabung gas yang ada. Mari kita coba kembali
Dengan sudah memasang semua, kita coba apakah nyala. Nah, kita sudah berhasil memperbaiki kompor gas yang sudah rusak. Dan tentunya karena kita sudah memperbaiki kompor gas ini, sudah kembali bisa dipakai untuk memasak. Selamat memasak kepada kita yang akan memasak. Dan pastikan jangan lupa di subscribe ya, agar supaya bagaimana cara kita berterima kasih dan tentunya kita saling bermanfaat ya. Dan tentunya saya akan mencari cara bagaimana saya akan berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang ada. Terima kasih teman-teman. Salam damai.